Misi kita adalah menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidangnya. Program pelatihan dan pengembangan kepada organisasi-organisasi sosial dan non-profit sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, mengembangkan diri menjadi perusahaan, pembelajar, dan melakukan continuous improvement untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kami selain consulting dan ada juga training ya, kita saat ini fokus di Sabtu dan Minggu karena teman-teman profesional mungkin lebih banyak waktu di Sabtu dan Minggu. Apalagi kemarin-kemarin di era pandemi memang Sabtu dan Minggu teman-teman tidak bisa kemana-mana ya, lebih baik jadi belajar di rumah bersama Success and Grade. Hari ini kita juga menyelenggarakan training free adalah sebagai bentuk dari kegiatan non-profit kita sebagai wujud tanggung jawab sosial Success and Grade kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada para profesional. Dan kami selalu menghadirkan trainer-trainer yang kompeten dengan pengalaman di bidangnya dan tentunya berada di posisi di perusahaan minimal di level manajerial. Kita juga senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga perusahaan bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Untuk saat ini kita telah membantu beberapa perusahaan untuk develop sistem ya, termasuk juga halal, dan sudah berhasil mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi terakreditasi. Value kita, value Success and Grade, adalah ilmu bukan untuk disimpan tetapi untuk berbagi. Jadi kita sharing ya, sharing knowledge para trainer kita, konsultan kita sampaikan ke teman-teman sehingga teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman tentang hal itu bisa menjadi mengetahui, mengerti, dan tentunya karena teman-teman adalah seorang profesional di perusahaan, harapannya karirnya lebih baik lagi ke depan dengan teman-teman mengikuti pelatihan-pelatihan online oleh Success and Grade. Ke depan mungkin mudah-mudahan kita juga bisa menyelenggarakan training secara offline ya, nanti kita menilai melihat peminat dari peserta cukup banyak. Program kami Success and Grade kita adalah training dan seminar terkait profesional kompetensi seperti saat ini ataupun training-training sebelumnya kita lebih fokus terutama di industri pangan ya, karena konsultan-konsultan dan trainer-trainer kami background-nya sebagian besar adalah di industri pangan. Jaringan-jaringan kami juga kebanyakan di industri pangan. Kemudian juga terkait business development dan motivation, ini masih PR kita yang belum kita kerjakan, kita belum memberikan materi terkait tema-tema business development dan motivation. Mudah-mudahan ke depan kita bisa share ke teman-teman terkait materi-materi tersebut. Terkait consulting, kita bisa membantu teman-teman, perusahaan teman-teman terkait quality control system, kemudian quality assurance system, terkait ISO, FSSC, BRC, HACCP, halal, GMP, dan lain sebagainya. Kemudian regulatory system terkait pendaftaran Badan POM, BPJPH terkait halal, dan lain sebagainya. Dan juga sistem yang lain, ISPO, RSPO, silahkan teman-teman bisa menghubungi kami Success and Grade yang berkantor di Bogor, silahkan menghubungi melalui email ataupun telepon. Kami memberikan penawaran dengan harga yang terbaik dan tentunya konsultan kami akan membantu mendevelop sistem yang lebih aplikatif ya. Kebanyakan kalau mungkin
di konsultan yang lain membantu mendevelop sistem, tetapi belum tentu bisa diaplikasikan dengan baik. Tetapi kami membantu teman-teman perusahaannya teman-teman, silakan nanti bisa menghubungi kita. Kita akan membantu mendevelop sistem yang memang aplikatif sesuai dengan jenis industrinya, dan tentunya kami memberikan penawaran harga yang terbaik sehingga ada win-win solution buat teman-teman semua. Itu perkenalan dari kita, Success and Great. Hari ini mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan langsung ke Bapak Irwan Kurniawan. Hari ini sudah kurang lebih peserta dari luar ada 4 ya, walaupun kita pendaftar sudah hampir 30-an, tetapi mungkin karena hari Sabtu atau Minggu ya, Sabtu ya, jadi teman-teman banyak yang weekend, dan buat teman-teman yang saat ini bisa bergabung, saya kira mulai jalan-jalan Pak Heri. Ya, teman-temannya hari ini bisa bergabung, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ilmu dari Bapak Irwan Kurniawan hari ini. Pak Irwan, silahkan Pak Irwan, saya berikan waktu dan tempat. Teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya langsung nyalakan mikrofonnya. Apabila nanti teman-teman memerlukan sertifikat, bisa menghubungi admin, dikenakan biaya 50.000. Silahkan bisa memanfaatkan forum ini dengan baik. Pak Irwan, ini Pak Irwan tuh saya mendapatkan waktunya, beliau cukup susah, dan beliau hari ini bisa menyempatkan waktu dan membuat materi yang boleh dibilang belum ada di tempat yang lain, di lembaga-lembaga lain. Materi ini benar-benar orisinal hari ini Pak Irwan sampaikan buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan Pak Irwan. Ya, baik Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Ya, senang sekali saya bisa berbagi hari ini dengan SNG ya, dan juga teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi ya bagi teman-teman yang bergerak di quality untuk bisa mengimprove kapasitas dan juga kompetensinya ya, apalagi di era sekarang ini ya, di era tantangan industri 4.0, era pandemik ya, dan ada juga yang menyebut sekarang itu eranya era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi banyak hal-hal yang tidak pasti sekarang ini ya. Nah, jadi tentunya ini hal-hal yang harus kita antisipasi ya, sebagai orang quality. Nanti kita bisa sama-sama melihat materi yang saya sampaikan. Tapi mungkin karena ini sedikit, mungkin saya juga pengen kenalan nih dengan teman-teman yang hadir ya. Siapa tahu nanti di jalan atau di seminar atau di meeting di lembaga regulatori ketemu gitu ya. Boleh nggak ya nyalain video dari teman-teman? Ayo, boleh silakan yang mau menyalakan videonya biar kelihatan wajahnya. Kalau sudah siap, duluan silakan. Oke, naik. Nanti bisa kita diskusi. Jadi di sini kita diskusi aja ya, sharing ya. Karena apa yang saya sampaikan mungkin juga sudah pernah mendengar gitu ya. Apalagi namanya para 4.0 ini lagi happening sekarang ya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan sebagai orang quality ya, menyampaikan materi tentang apa sih kompetensi quality yang dibutuhkan di era 4.0 ini. Tapi mungkin sebelum ke sana saya ingin perkenalan diri dulu ya, biar teman-teman dan juga kita bisa saling mengenal. Ya, kebetulan saya lulusan IPB ya, dari S1 dan S2 di Teknologi Pangan.
pengalaman kerja saya udah hampir 21 tahun di industri pangan, dan bidang yang saya kerjakan dari produksi sampai apa namanya QC, quality control, quality assurance, quality system, atau kalau dulu di tempat lama disebutnya quality management gitu ya. Dan sekarang juga masih di perusahaan makanan ya. Saya banyak berkecimpung di industri pengolahan susu. Mungkin teman-teman tahu ya, ini industri susu, pemain-pemain di industri susu. Dan di terakhir ini saya bekerja di Kalbe Nutritional, memproduksi banyak sekali produk makanan ya, tidak hanya susu tapi juga ada makanan bayi, mungkin hidrokoko gitu kalau teman-teman tahu, Benecol dan lain sebagainya. Sedikit iklan ya teman-teman. Oke. Itu pengalaman kerja saya, jadi saya banyak bekerjanya di bagian quality. Kalau hobi saya senangnya yang membaca dan olahraga sebenarnya. Oke. Nah, ini outline atau materi yang ingin saya sharing ya. Jadi saya pikir teman-teman kalau di bidang quality mungkin sudah paham ya, apa itu quality, apa itu fungsi QC, QA, QM gitu ya. Nanti kita coba recall kembali ya, kita coba pahami bersama kembali. Kemudian bagaimana sih peran quality di sepanjang supply chain gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana hubungannya industri 4.0 dengan quality 4.0 ya. Kemudian yang terakhir kita coba bahas apa sih kompetensi seorang quality ini supaya tetap bisa bersaing di era industri 4.0 ini. Nah, ini saya nanti juga akan sampaikan beberapa reference ya yang saya pikir cukup menarik ya, cukup menarik pembahasannya. Ini berasal dari forum global global ekonomi global ya. Nanti saya tunjukkan apa namanya materinya. Oke, saya lanjut. Kita akan bahas mengenai quality. Ini ada definisi atau quote yang menarik dari seorang penulis buku tentang food sanitation in food industry, Norman J. Merritt, yang mengatakan bahwa quality itu adalah quality is the degree of acceptability. Jadi sebenarnya kualitas ya tergantung daripada seberapa besar keberterimaan dari itu konsumen atau itu regulatory gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, misalnya kan kadang-kadang persyaratan di Indonesia dengan di luar negeri itu kadang-kadang berbeda untuk parameter yang sama. Misalnya ambil contoh, kalau produk apa namanya susu pertumbuhan ya di Indonesia itu kan misalnya persyaratan salmonellanya itu sampelnya N-nya itu harus 30 dan C-nya harus 0 gitu ya. Tetapi kalau kita ekspor ke negara, misalnya negara Filipina, nah itu persyaratan N-nya bukan 30 ya, tetapi 60 gitu ya. Jadi derajat acceptability-nya berbeda. Ya, atau alergen yang lagi rame ya, maksudnya lagi happening juga nih alergen. Di Indonesia kayak lecithin itu berdasarkan peraturan BPOM itu bukan alergen ya. Sebelumnya kalau di kodeks itu masih dianggap sebagai alergen. Nah, jadi memang kualitas itu tergantung daripada derajat penerimaan baik itu dari konsumennya ataupun regulatori yang menetapkannya ya. Nah, tetapi kita harus tahu juga sebenarnya kalau dikatakan produk berkualitas itu seperti apa sih? Apakah produk berkualitas itu hanya rasanya diterima gitu ya? Jadi oh enak gitu ya, itu produk berkualitas. Apakah cukup itu? Nah tentunya kita harus memahami ya persyaratan kualitas itu ternyata tidak hanya itu ya. Mungkin saya cerita sedikit ya. Mungkin teman-teman kalau
kalau pernah baca berita itu di tahun 2016 tuh ada perusahaan bubur bayi ya. Dia UMKM kalau nggak salah. Produknya dia itu sangat diterima di masyarakat ya. Karena bagi ibu-ibu itu affordable ya, apa namanya, terjangkau harganya, kemudian rasanya enak gitu ya. Nah, tapi di tahun 2016 itu mereka di apa namanya, bukan digerebek ya, ditutup perusahaannya oleh BPOM. Ya, kenapa? Karena produknya itu belum terdaftar dan ternyata hasil analisa mikrobiologinya itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi kualitas itu tidak semata-mata tentang produknya itu enak atau bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kita harus memastikan bahwa ada 3 unsur di dalam kualitas itu yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah food protection, bahwa produk yang dihasilkan itu terlindung dari bahaya keamanan pangan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan teman-teman mungkin di quality ini udah paham lah FSSC ya, di mana di situ ada food safety ya, ada food defense ya, ada food fraud ya. Saya tidak akan bahas ini pasti materi tersendiri di trainingnya Pak Heri ya. Jadi kita perlu pahami bahwa kualitas itu tidak semata-mata rasanya enak atau diterima oleh konsumen. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kesesuaian atau conformity ya. Conformity. Karena sekarang ini BPOM banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan. Mungkin teman-teman tahu ya. Sekarang tuh ada peraturan tentang program manajemen risiko, kemudian ada label pangan, ada ESMKPO untuk distributor gitu ya. Kemudian juga ada kemarin saya baru baca itu tentang low acid product ya. Di mana sekarang harus ada uji spike gitu ya. Nah, jadi peraturan-peraturan ini juga harus dipenuhi. Contoh kayak tadi, perusahaan bubur tadi ya, dia tidak memenuhi secara konformitas terhadap regulasi. Jadi akibatnya dia ditutup pabriknya ya. Nah, dan yang ketiga adalah emang consumer perspective, consumer preference ya. Bagaimana produk kita itu bisa diterima ya oleh konsumen gitu ya. Kemudian nilai gizinya sesuai, labelnya sesuai, konsistensi produknya oke selama shelf life dan sebagainya. Jadi 3 hal ini bukan suatu pilihan, tapi ini adalah satu kesatuan yang harus kita penuhi sebagai produsen makanan gitu ya. Dan juga sebagai orang quality, kita tidak hanya paham tentang bahwa produknya itu speknya sesuai gitu ya, tapi kita harus tahu juga spek dalam arti persyaratan produknya. Tapi harus tahu juga persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi, karena at the end kita bicara bisnis at the end, ketiga hal ini tidak dipenuhi atau salah satu hal ini tidak dipenuhi, konsekuensinya bisnis kita bisa berhenti gitu ya, bisa ditutup. Oke, baik. Nah, ini saya sedikit mengulang atau mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar apa sih bedanya QC, QA, QM gitu ya. Apa sih gitu ya. Yang pertama quality control. Nah, ini mungkin sebenarnya dari zamannya industri 1.0 gitu ya. Emang fungsi quality itu kan lebih ke inspection gitu ya. Jadi seolah-olah kayak polisi gitu ya. Kamu produksi, kalau nggak sesuai ya udah saya reject gitu ya. Nah, kemudian ini sifatnya reaktif ya, karena apa yang dihasilkan kalau dicek nggak sesuai ya udah keluar gitu ya, atau reject gitu. Kemudian fokusnya kalau QC ke produk ya. Waktunya itu artinya dia berpikirnya short term ya gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya lebih ke diproduksi ya, terutama diproduksi ya. Kalaupun sampai di warehouse itu lebih ke inspeksi produk finish good-nya. Nah, kemudian quality control ini kan berkembang gitu ya. Orang tidak ingin lagi sebagai polisi gitu, tapi bagaimana sih kita itu bisa menjamin atau lebih proaktif gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana sih produk itu dihasilkan dengan benar gitu ya.
Makanya penekanan quality assurance adalah prevention, ya, pencegahan. Kemudian terus proaktif gitu ya. Kemudian modelnya proaktif ya karena memikirkan potensi-potensi resiko gitu ya, atau potensi-potensi penyimpangan yang harus kita antisipasi. Fokusnya adalah proses. Jadi prinsipnya adalah quality assurance itu adalah proses itu kan merubah input menjadi output gitu ya. Jadi bagaimana prinsipnya adalah proses yang benar atau input yang benar itu bisa menjadi output yang benar. Nah, termnya ini medium, responsibility-nya biasa di quality factory gitu ya. Nah, kemudian ada lagi istilah quality management gitu ya. Nah, quality management ini sebenarnya dengan perkembangan misalnya TPM gitu ya, diintegrasikan itu bagaimana penekanannya melakukan continuous improvement gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu kita harus bisa memikirkan juga apa yang harus diimprove dari sisi quality. Nah, ini sifatnya lebih prospektif, jadi lebih berpikir ke depan, kemudian melihatnya secara lebih luas gitu ya, secara bisnis gitu. Jadi penekanannya tidak hanya di manufacturing gitu ya, tapi holistik di seluruh supply chain. Gitu. Terus kemudian juga lebih long term dan sifatnya lebih corporate. Nah, ini ada apa namanya poin di sini yang terkait quality control itu istilahnya orang quality itu kan doing things right, melakukan sesuatu dengan benar. Tapi kalau quality assurance itu lebih dia itu berpikirnya doing the right things. Apakah yang sudah kita kerjakan itu sudah benar atau belum? Jadi melakukan hal yang benar gitu ya. Nah, kemudian kalau quality management itu bagaimana melakukan setting the right frame ya. Jadi kerangka kerja yang benar. Nah, apakah di perusahaan ini ada apa fungsi-fungsi ini kotak-kotak seperti ini atau gimana gitu ya? Sebenarnya sih tergantung apa namanya perusahaan ya, tergantung besarnya perusahaan, tergantung mindset di company-nya ya. Apa namanya ada yang hanya menerapkannya sebatas quality control gitu ya, ada sebatas quality assurance gitu. Tapi ada juga yang sudah berpikir luas menerapkan quality management. Nah, kalau kita bicara supply chain ya, berbicara supply chain kan kita harus tahu urutan supply chain itu seperti apa sih. Nah, kita kan prinsipnya kalau supply chain mulai dari kita mencari material gitu ya, kemudian kita apa material dan supplier ya, mencari supplier dan material ini, kemudian diproses di manufacturing, kemudian produk akhirnya didistribusikan oleh distributor sampai kepada customer dan sampai ke konsumen. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran quality di supply chain ini. Nah, ada beberapa perusahaan yang menerapkannya apa namanya fungsi-fungsi ini dibagi fungsi quality assurance namanya. Jadi ada quality supply chain ya. Ada quality supply chain upstream, kemudian kalau di manufacturing atau di company secara luas itu ada fungsi quality food safety ya. Kemudian kalau di manufacturing ada fungsi quality control gitu ya. Kemudian di downstream-nya, di downstream itu mulai dari gudang finished goods sampai ke konsumen ada QA supply chain downstream gitu ya. Kemudian kalau ada beberapa perusahaan itu memiliki laboratorium tersendiri yang independen gitu ya. Karena dengan ISO 17025 dia tidak boleh apa namanya terpengaruh oleh oleh permintaan dari misalnya PPIC atau gudang gitu untuk merilis produk gitu ya. Nah, quality supply chain upstream ini ya hubungannya dengan supplier gitu ya, kemudian juga dengan procurement, dengan incoming warehouse dan juga dengan manufacturing ya. Perannya di sini bagaimana dia melakukan pemilihan material mulai dari selection ya selection supplier, kemudian RM selection, melihat dari persyaratan pusat dan sebagainya. Nah, sistem relate-nya yang relate pasti dengan FSSC, dengan HACCP, dengan
dengan pasar ya. Nah, itu adalah hal-hal yang relate dengan QA supply chain upstream. Dengan halal, termasuk dengan halal ya. Sekarang ini kan halal menjadi mandatori. Quality food safety sebenarnya lebih luas cakupannya, tidak hanya terkait dengan operation, manufacturing, produksi, warehouse, engineering, ya, procurement, tapi juga bisa terlibat dengan marketing ya, karena misalnya penanganan apa namanya marketingnya suka ada promosi gitu ya, kemudian juga misalnya suka ada pemberian gimmick dan lain sebagainya. Gimmick yang dimasukkan ke dalam produk, nah itu juga harus diperhatikan karena apakah ada potensi kontaminasi atau tidak gitu ya. Nah, kemudian perannya bagaimana mendevelop QA system, memonitor implementasi dan mereview secara sepanjang supply chain itu ada potensi resiko apa gitu ya. Nah, sistem relate-nya banyak ya, ada FSSC, program manajemen risiko, ISO 2001 dan sebagainya. QC ya lebih banyak di manufacturing ya. Tadi bagaimana dia mengontrol apa yang sudah ditetapkan oleh QFS ya atau QA untuk dijalankan untuk do the right thing, do thing right ya. Banyak sekali ya relate-nya dengan perkembangan sistem sekarang ya, ada FSSC, PMR, ISO dan sebagainya. QSC downstream. Nah, ini bagaimana memanage produk yang kita hasilkan supaya sampai ke konsumen dengan baik. Makanya mereka harus berkoordinasi dengan warehouse, dengan distributor, dengan transporter, ya. Ini yang tugas diantaranya untuk supply chain downstream. Mereka mulai melakukan terkait dengan distributor selection, transportation selection, bagaimana handling di distributor, ya, bagaimana penanganan produk retur dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dari BPOM itu mengeluarkan namanya SMKPO ya, SMKPO untuk peredaran. Nah, ini penting bagi orang downstream karena ini mandatori ya, wajib diterapkan. Dan kalau masalah grace periodnya 2 tahun. Dan ini butuh pemahaman nih tentang risk base karena sekarang semua berbasis risk base. Ya. Nah, kemudian central laboratory ini biasanya memang independen ya, karena sekarang misalnya mereka mengajukan 17025, jadi bagaimana memastikan bahwa metode yang dipakai itu tervalidasi. Referensinya adalah di sistem ISO 17025. Nah, ini adalah gambaran fungsi-fungsi quality sekarang ini ya, jadi tidak hanya semata-mata sebagai kontrol gitu ya, tapi bagaimana kita membangun sistem, mengassure, melakukan hal-hal yang menganalisa risiko dan juga membuat sistem prevention-nya. Nah, saya lanjut ke perkembangan industrial evolution atau industri 4.0 yang sekarang ini. Jadi kalau pas set teman-teman saya pikir udah paham ya perkembangan industri dari tipe 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang ini industri 4.0 di mana berbasis cyber atau physical system ya. Nah, setiap perubahan-perubahan ini pasti ada terjadi disruption ya. Jadi misalnya kalau dulu dengan adanya industri 1.0 ini yang pemakai steam mungkin kendaraan yang berbasis hewan gitu ya, dengan adanya kendaraan bisa memakai steam gitu ya, itu atau uap itu terdisrupsi gitu ya. Begitu juga di era-era berikutnya. Nah, tentunya di era sekarang juga banyak sekali disruption ya, disrupsi ya dengan berkembangnya industri digitalisasi. Pasti teman-teman juga merasakan berapa banyak toko yang tutup gitu ya, berapa banyak orang yang pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ya. Nah, ini ya yang nanti kita coba lihat. Nah, bagaimana dengan quality ya? Nah, sebenarnya dengan adanya teknologi ini bahwa di quality 4.0 ini tidak semata-mata tentang teknologi ya, tapi sebenarnya bagaimana
di quality ini kan banyak bermain dengan data gitu ya. Mungkin dulu kita punya data masih di hard copy gitu ya. Kemudian ketika butuh untuk mengolah di input pakai Excel gitu ya. Kemudian dianalisa gitu. Nah, atau data-datanya sudah di input di dalam satu sistem, tetapi analisanya belum ada. Gitu. Nah, dengan adanya Quality 4.0 ini, tentunya bagaimana perkembangan teknologi ini bisa membuat kerja kita lebih mudah, gitu, lebih cepat, gitu. Ya. Karena tuntutan sekarang, bagaimana kita bisa lebih cepat mensupport marketing, gitu. Bagaimana kita bisa mensupport penyediaan produk lebih cepat, gitu. Rilis produknya gimana nih biar lebih cepat, gitu. Ya. Nah, itu challenge tuh di quality. Ya, mungkin kalau dulu input pun kan masih tulis tangan gitu ya. Nah, dengan sekarang adanya era 4.0, bagaimana menghubungkan mesin dengan dengan teknologi gitu ya, dengan digital. Nah, ini menjadi challenge ya. Nah, banyak beberapa perusahaan sudah menerapkan ya bagaimana menghubungkan mesin dengan program gitu, dengan komputer gitu ya, atau malah dengan HP ya. Jadi sekarang itu input data pun udah tidak udah paperless gitu ya, jadi udah pakai tab gitu ya, dan tab itu langsung connect ke misalnya kalau sistem itu ada Oracle, ada SAP gitu ya, kemudian nanti langsung bisa connect juga ke dashboard gitu ya. Jadi trennya udah kelihatan, gitu. Tren datanya bagaimana kandungan lemak sekian, sebulan ini seberapa trennya gitu ya. Nah, jadi Quality 4.0 ini ternyata juga merubah tentang budaya ya, kebiasaan gitu. Yang dulunya harus ditulis dengan tangan pakai form, sekarang dengan pakai tab gitu ya. Dan juga sebenarnya sekarang dengan banyaknya sensor gitu ya, mungkin fungsi-fungsi kontrol itu udah bisa dihilangkan oleh orang yang bisa pengecekan berat gitu ya, pengecekan suhu gitu ya, pengecekan atau kadar oksigen dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah connect gitu ya dengan komputer, dengan apa namanya IoT ini, jadi semua lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang impact dari Quality 4.0, di mana kita dituntut untuk bisa merubah culture juga ya, bagaimana berkolaborasi dengan tim, kemudian juga meningkatkan kompetensi, dan tentunya juga bagaimana mengimprove leadership. Nanti kita akan bahas di belakang juga. Nah, ini ada hal menarik nih ya. Bagaimana sih kompetensi di era 4.0 ini? Ini saya dapat data dari World Economic Forum ya, tentang the future of jobs report di tahun 2020. Ini masih relevan ya. Biasanya mereka mengeluarkan itu 2 tahun sekali report ini. Nah, ini mereka mengatakan bahwa dari report yang mereka survei nih ke beberapa company ya di seluruh dunia, bagaimana perkembangan pekerjaan ya, the future of job ini di setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa summary ya, saya pikir cukup menarik. Yang pertama adalah bahwa pemakaian teknologi atau teknologi adoption ya dengan era digitalisasi atau era 4.0 ini akan tetap tinggi gitu ya, dan bahkan lebih cepat gitu ya di beberapa area. Nah, kemudian juga ternyata di era pandemik ini ya, pandemik ini menyebabkan terjadinya double disruption ya. Jadi selain era digitalisasi yang bikin disruption, dengan era COVID ini banyak sekali perubahan-perubahan gitu karena mengantisipasi atau bagaimana relevan dengan kondisi COVID ini. Nah, kemudian, ini juga yang menarik nih,
walaupun ya jumlah pekerjaan yang hilang ya, akan sebenarnya pekerjaan yang dihasilkan dengan perkembangannya teknologi itu harusnya akan lebih banyak dengan pekerjaan yang hilang ya. Tetapi di tahun ini agak anomali ya karena COVID ini ya, di mana job creation-nya itu atau penciptaan lapangan kerja baru itu menurun ya. Tetapi mereka memprediksi bahwa di tahun 2025 itu peningkatan atau job creation atau pekerjaan yang akan muncul, pekerjaan-pekerjaan baru, itu akan lebih banyak. Jadi mereka itu mengatakan bahwa di tahun 2025 itu pekerjaan yang hilang itu sebanyak kira-kira 85 juta jenis pekerjaan yang hilang. Tetapi akan muncul itu kurang lebih 95 juta pekerjaan baru gitu ya, dengan perkembangan teknologi ini. Nah, kemudian juga terkait skill, kompetensi. Nah, ini mereka mengatakan bahwa gap-nya itu akan masih tetap tinggi ya, karena karena mungkin harus menyesuaikan dengan era digitalisasi dan juga perkembangan lain. Nah, kemudian mereka menginformasikan bahwa top skill yang dicari oleh pemberi kerja di tahun 2025 itu adalah salah di antaranya ada terkait critical thinking dan analisa ya, termasuk juga problem solving. Selain itu terkait juga dengan skill self management ya, seperti active learning, resilience, stress tolerance, dan flexibility. Nah, jadi hal-hal yang selain technical juga dan non technical mungkin dengan perkembangan digitalisasi, dengan perkembangan pressure ya, itu juga membutuhkan bagaimana soft skill ya, itu juga harus tetap ditingkatkan. Nanti di belakang itu saya akan bahas. Sekarang itu istilahnya bukan lagi soft skill, tapi power skill. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, ini menarik datanya nih ya. Jadi dari beberapa company itu ditanya mengenai bagaimana plan mereka, ya rencana bisnis mereka untuk beradaptasi dengan COVID-19. Nah, ini dua teratasnya itu banyak terkait bagaimana mereka ingin mempercepat digitalisasi. Ya. Kemudian juga bagaimana memberikan kerja kesempatan kerja remote ya, atau mungkin sekarang juga udah mulai hybrid gitu ya. Jadi kayaknya kerjaan work from home itu saya sih berpikir kayaknya tidak akan hilang gitu ya. Tetap akan dikombin atau hybrid dengan work from office gitu ya. Terus sekarang ada istilah juga work from anywhere gitu ya, tidak hanya di rumah gitu. Nah, jadi kenapa sih mereka ingin mempercepat digitalisasi ya? Mungkin juga impact dari pandemi kemarin kan banyak sekali misalnya karyawan yang terkena sehingga operasional itu terganggu ya. Jadi tidak maksimal ya, sehingga output berkurang gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, inilah mungkin yang juga akan mempercepat proses digitalisasi di industri. Apalagi sekarang juga pemerintah mendorong industri itu penerapan Industri 4.0 ya, jadi penerapan Industri 4.0. Kemudian hal lainnya terkait bagaimana mempercepat automation, upskilling dan reskilling terkait digitalization dan lain sebagainya. Nah, ini yang terkait di tahun 2025 apa kira-kira skill yang paling banyak dibutuhkan gitu ya. Nah, diantaranya pertama ini terkait dengan critical thinking dan analisis dan problem solving. Ya, kemudian dengan digitalisasi ini kan mungkin sedikit rumit ya, bagaimana coding dan lain sebagainya. Butuh orang-orang yang emang punya kemampuan
berpikir sistematis, ya, mampu melakukan analisa, kemudian juga mampu melakukan problem solving. Jadi ini adalah skill-skill yang dibutuhkan ke depan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia, ya? Ternyata di Indonesia juga sama nih. Jadi pada prinsipnya bagaimana digitalisasi, kemudian bekerja dengan remote, kemudian akselerasi automation, ini juga menjadi hal yang diharapkan, hal yang ingin dipercepat, ya, untuk diterapkan dari beberapa companies yang disurvei. Nah, kemudian terkait emerging skill, ya, kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi, ini diantaranya terkait kreativitas, complex problem solving, ya, kalau diperhatikan complex problem solving ini selalu muncul, gitu ya, termasuk juga critical thinking dan lain sebagainya. Nah, ini juga terkait skill yang perlu di upskilling, gitu, perlu di-improve, gitu ya, dari orang-orang yang sudah bekerja di industri, itu terkait analytical thinking dan innovation, teknologi desain, dan lain sebagainya. Jadi banyak umumnya terkait juga dengan digitalisasi. Kemudian bagaimana respon terkait kebutuhan skill yang diharapkan dari company yang disurvei, mereka itu bagaimana melakukan automation, gitu ya. Kemudian juga memberikan training untuk employee-employee. Jadi ini dengan berkembangnya teknologi dan lain sebagainya, otomatis memang dibutuhkan training kembali, gitu ya, penerapan atau pemahaman-pemahaman dan juga mengupgrade skill dari yang sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, bagaimana dengan industri agriculture, food, dan beverage? Nah, kalau diperhatikan hampir sama, ya. Teknologi adoption yang dibutuhkan adalah Internet of Things, ya, Big Data Analytics, e-commerce and digital trade, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh industri untuk terus di-improve, gitu. Nah, termasuk juga emerging skill yang dibutuhkan di industri food and beverage, bagaimana terkait active learning, ya, analytical thinking, ya, kemudian teknologi use, monitoring, and control. Jadi kalau diperhatikan analytical thinking dari problem solving ini selalu menjadi top 5 lah dalam terkait skill-skill yang dibutuhkan di industri. Nah, apakah dengan adanya era digitalisasi, ya, kemudian tadi dengan era COVID, gitu ya, apakah pekerjaan quality ini atau fungsi quality ini ada yang terdisrupsi? Ya, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang akan terdisrupsi, ya, atau bahkan sudah terdisrupsi, ya. Tadi seperti saya contohkan, kalau dulu orang quality control harus mengecek misalnya berat, gitu ya, harus mengecek kandungan oksigen di dalam susu bubuk, gitu ya, atau harus mengecek suhu, gitu ya. Nah, sekarang sih semua sudah terhubung dengan komputer, gitu ya, kayak misalnya pengecekan residual oksigen itu sekarang misalnya ada beberapa perusahaan sudah melakukan online, gitu ya. Jadi udah otomatis terkonek dan udah terbentuk grafiknya, gitu ya. Dan yang lebih advance lagi adalah ketika ada penyimpangan tidak sesuai standar itu langsung otomatis menghentikan mesin, gitu ya. Kemudian juga misalnya ada pengecekan suhu, gitu ya. Ya, ketika suhunya sudah tidak sesuai dengan spesifikasi, mesinnya otomatis mati, gitu ya. Nah, fungsi-fungsi itu dengan banyaknya sensor sekarang, ya, itu akan terdisrupsi, gitu ya. Mungkin dulunya mungkin setiap shift ada satu orang, ke depan mungkin tidak perlu lagi, gitu ya. Jadi cukup satu orang untuk bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Nah, kita lihat kira-kira apa saja sih yang sebenarnya fungsi-fungsi itu bisa quality ini bisa terdisrupsi, ya. Ini juga kita harus aware.
Nah, ini adalah top 15 ya skill di 2025. Jadi ini lebih mencakup tidak hanya orang quality ya, semua orang perlu melihat bahwa nomor satu itu terkait analytical thinking dan innovation. Ini skill yang secara frekuensi itu dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga active learning. Ya mungkin dengan era sekarang ini dituntut orang untuk selalu belajar dan juga proaktif untuk belajar. Kemudian complex problem solving, critical thinking, ya, creativity, leadership dan lain sebagainya. Ini saya tidak akan baca satu persatu, tapi poinnya bahwa di sini dengan berkembangnya teknologi, digitalisasi, problem semakin kompleks, kemudian tuntutan semakin banyak, pressure semakin tinggi, ini juga menuntut kita untuk mengupgrade skill-skill kita, terutama terkait dengan critical thinking dan problem solving. Nah, saya melihat ini sebenarnya pendapat saya pribadi ya. Sebenarnya apa sih di era 4.0 ini yang kompetensi yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita mau tidak mau digitalisasi ini adalah suatu keharusan atau keniscayaan gitu ya. Karena kita tidak bisa membendung perubahan ini gitu ya. Jadi sekarang kita harus mulai berpikir atau mempunyai mindset tentang digital. Bagaimana kerjaan-kerjaan kita itu dibuat dengan pendekatan digital. Misalnya sekarang mungkin kalau di quality assurance dulu bikin SOP, tanda tangan itu manual, diada kemana-mana, tapi setelah itu dokumennya hilang, gitu ya, nggak ketahuan sampai di mana. Nah sekarang banyak sekali sebenarnya aplikasi yang bisa dikembangkan sendiri atau juga atau bisa membeli. Itu kita bisa tahu tuh kalau kita mau minta mengeluarkan dokumen, statusnya ada di mana, siapa berapa lama tanda tangan dan lain sebagainya. Itu udah kayak Gojek lah kalau atau kayak kita order makanan gitu ya. Kan kita tahu tahapannya ada di mana gitu. Nah, ini sekarang udah banyak. Jadi digital mindset ini bukan berarti ya kalau kita mau belajar coding dan lain sebagainya itu lebih bagus ya, itu nilai tambah. Tetapi kita juga harus bisa berpikir bagaimana mendigitalisasi kerjaan kita sehingga membuat kita lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih real time gitu ya. Nah, yang kedua menurut saya kompetensi yang dibutuhkan itu terkait risk based thinking ya. Dengan banyaknya perubahan-perubahan, tentunya perubahan-perubahan ini menimbulkan ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian ini akan menimbulkan resiko. Nah, resiko-resiko ini harus kita mitigasi. Jadi kemampuan memitigasi resiko ini juga penting gitu. Dan makanya kalau kita perhatikan persyaratan sistem, semua ini sekarang berbasis risk. Termasuk BPOM pun sekarang mengeluarkan peraturan-peraturan itu berbasis resiko ya. Tadi yang saya sampaikan SMKPO, program manajemen resiko gitu ya, dan hal lainnya itu semua dilihat bagaimana kita memitigasi resiko. Nah, resiko ini kalau di sistem food safety kan kita ada HACCP gitu ya, ada TASAP, ada PASAP gitu ya. Tapi lebih dari itu, kita juga harus melihat dari sisi strategis ya, karena at the end resiko-resiko ini kalau tidak diantisipasi itu bisa mengganggu bisnis ya. Dan mungkin beberapa waktu ini teman-teman mendengar adanya kebakaran pabrik coklat ya, atau ada di Malaysia itu pabrik creamer ya. Nah itu sebenarnya kita harus bisa melihat juga gitu bahwa dari sisi lain itu kan tentu akan berimpact ya, akan memberikan resiko bagi supplier karena terancam supply terputus gitu ya. Tetapi dari sisi perusahaan yang mengalami kebakaran sendiri, sebenarnya dia juga harus melihat apakah dia sistem enterprise risk manajemennya sudah ada belum. Karena resiko di perusahaan itu tidak hanya bagaimana kita memitigasi resiko, tetapi bagaimana kita mengantisipasi kalau terjadi
bukan mengantisipasi, bagaimana kita menangani kalau terjadi risikonya terjadi gitu ya, kebakaran tadi gitu ya. Nah itu kan masuk dalam kategori krisis. Bagaimana krisis manajemennya ya. Nah, krisis manajemen itu kan yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa cepat merecovery gitu ya. Jangan sampai recovery-nya lama sehingga bisnis kita jadi terganggu gitu ya. Tapi kalau ada krisis pasti akan terganggu. Tapi bagaimana gangguan itu tidak membesar gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kontingensi bisnis kontingensi plan ya. Nah, ini ada semua hal yang berbasis resiko. Jadi saya pikir ini risk based thinking ini menjadi penting bagi orang quality untuk dipahami. Nah, yang berikutnya adalah tentunya tadi sesuai dengan poin-poin yang disampaikan dari World Economic Forum ya. Jadi kemampuan tentang problem solving and decision making. Ya, ini penting nih bagi orang quality karena pasti ketika ada masalah bagaimana kita mengetahui akar masalah gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan corrective action dan correction gitu ya. Dan juga mengambil keputusan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tentunya ini butuh pembelajaran, butuh experience gitu ya. Dan kemauan untuk selalu belajar gitu ya. Jadi saya pikir ini problem solving dan decision making ini penting dikuasai oleh orang quality. Nah, berikutnya ini power skill. Ini yang saya bilang bahwa sebelumnya istilahnya itu adalah soft skill. Cuma sekarang orang berpikir soft skill itu kan lawannya bukan lawannya ya, maksudnya temannya itulah hard skill gitu. Cuma ada asumsi seolah-olah soft skill ini tidak lebih penting daripada hard skill. Gitu ya. Nah, makanya istilah yang lebih tepat ini mereka ganti dengan power skill. Jadi skill yang emang yang memiliki power gitu ya untuk dikuasai. Gitu. Dan skill ini tidak dapat digantikan oleh mesin gitu ya. Jadi terkait skill bagaimana tadi problem solving, bagaimana communication, collaboration, gitu, leadership dan lain sebagainya. Nah ini yang kita bagi orang quality karena at the end sebenarnya ketika kita kerja berinteraksi dengan orang pasti akan ada isu dan akan ada diskusi gitu ya, debat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kalau bicara leadership kan kita bagaimana bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah saya selalu berpikir bahwa orang quality itu harus seperti orang marketing ya. Karena orang marketing itu kan kalau sebenarnya apa sih tugasnya orang marketing? Mereka itu kan mempromosikan produk bagaimana orang terpengaruh dan bisa beli gitu ya. Dan mau beli gitu ya. Bagaimana mereka terinspirasi oleh iklan, oleh promo yang mereka berikan untuk membeli produk yang mereka jual gitu ya. Nah, saya berpikirnya orang quality harus seperti orang marketing. Jadi bagaimana orang quality bisa mempengaruhi, menginspirasi orang untuk mengikuti aturan yang telah kita buat gitu ya. Jadi misalnya bagaimana orang harus patuh terhadap hygiene, orang bagaimana harus mengikuti persyaratan penyimpanan produk, bagaimana orang tidak memutuskan kalau ada masalah gitu sendiri gitu dan sebagainya. Nah, jadi orang quality pun harus bisa membuat promosi-promosi yang menarik gitu buat orang mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi mereka terinspirasi untuk mengerjakan apa yang kita seharusnya diterapkan gitu ya. Jadi mungkin kalau di FSSC kan sekarang ada food safety culture ya. Food safety culture itu kan sebenarnya tentang bagaimana mengubah perilaku orang dengan value-value yang kita pegang gitu ya. Dan itu butuh pendekatan ya, butuh promosi, butuh inspirasi gitu. Nah itulah makanya saya bilang orang quality itu harus seperti orang marketing. Nah ini sebenarnya ada laporan ya dari Udemy Business ya tentang tren pembelajaran di tempat kerja ya.
Dan mereka ini mengatakan bahwa mengenai power skill itu bukan hanya sesuatu yang nice to have, tetapi emang ini penting gitu ya untuk dikuasai di tempat kerja. Gitu. Nah, jadi ke power skill ini ada power untuk bisa berkolaborasi, untuk berkomunikasi dengan efektif, bagaimana lead orang dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini relevan sekali bahwa orang quality pun tidak hanya tentang teknikal gitu ya. Tadi kalau bicara quality assurance, saya bilang butuh juga yang power skill ini, bagaimana bisa membuat orang mengikuti apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir tentunya adalah sekarang itu sudah tidak relevan lagi berpikir silo. Gitu ya. Jadi orang quality itu harus berpikir cross fungsional gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama dengan bagian lain at the end untuk mencapai tujuan akhir ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa kita harus juga aware gitu ya. Misalnya tadi kalau marketing bikin gimmick gitu ya, bikin toys yang dimasukkan ke dalam kemasan gitu ya. Nah, dari orang quality juga harus terlibat di situ. Karena kenapa? Kita semua assess toys-nya itu terbuat dari bahan apa? Ada terbuat dari logam berat enggak gitu, atau kontaminasi bahan yang tidak diperbolehkan enggak, atau toys-nya bisa menimbulkan kerusakan nggak ke produk, misalnya tertusuk dan lain sebagainya. Nah, jadi orang quality harus berpikir luas ya, dan tidak berpikir silo gitu. Ini saya ini mah kerjaan saya ini aja lah, biarin aja itu kerjaan departemen lain. Nah, itu saya pikir sudah tidak relevan lagi kita berpikir silo, tapi bagaimana kita harus berpikir secara cross fungsional untuk mensupport tujuan perusahaan di mana kita bekerja. Oke, mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharing bagaimana ke depan bahwa orang quality ini juga poinnya adalah bagaimana mengimprove kompetensi ya, bagaimana mengimprove kompetensi digitalisasi, kemudian tadi terkait dengan problem solving gitu ya, kemudian juga power skill dan juga hal lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita diskusi saja ya. Baik, kita lanjut ke sesi discussion ya. Tentunya teman-teman masih ada yang ingin digali ini dari Pak Irwan nih. Silahkan nih, jangan takut bertanya, Pak Irwan. Baik apa mau berbagi kepada kita hari ini. Yuk, silakan teman-teman. Tentu masih banyak yang bisa kita gali dari apa yang disampaikan Pak Irwan. Mungkin saya memancing nih Pak Irwan. Pak Irwan, tadi kan mungkin lebih banyak soft skill-nya ya. Kalau orang fresh graduate mungkin akan lebih perlu technical skill-nya, Pak. Apa sih kira-kira Pak kalau yang mereka perlukan? Ya, yang pertama, kalau technical skill itu sudah mandatori ya bagi orang yang bekerja di industri pangan. Itu harus sudah wajib lah. Kalau misalnya dia tidak menguasai, mungkin dia juga saya tidak paham tentang technical skill-nya, tentunya pada saat rekrutmen agak susah gitu ya terpilih gitu ya. Tapi saya pikir juga hal-hal yang harus dikuasai mengenai kalau di orang quality, ya saya pikir sih pertama adalah mengenai tadi sistem ya. Yang kedua itu mengenai otomatis tentang teknikalnya, kayak misalnya kalau kerjanya di pengolahan susu cair gitu ya, tentunya harus paham tuh thermal proses gitu, perhitungan F0 gitu, itu sudah mandatori lah gitu ya. Nah, kemudian juga mengenai persyaratan HACCP gitu ya, kemudian juga persyaratan PASAP-nya ya, itu tentunya harus dikuasai, harus paham. Gitu. Nah, tetapi saya juga menekankan bagaimana teman-teman ini bisa mengimprove juga power skill-nya gitu ya. Karena ketika kita
bekerja, tentunya kita akan berkolaborasi dan mendiskusikan tuh biasanya bisa validasinya thermal proses ini mau suhu berapa gitu ya. Bagaimana perhitungannya itu kan pasti ada debat, gitu, ada diskusi. Nah itu penting bagaimana kita juga bisa meyakinkan orang gitu ya, meyakinkan orang bahwa yang kita sampaikan ini tuh emang pilihan terbaik gitu. Nah itu tentunya butuh skill komunikasi, bisa memanage emosi dan lain sebagainya. Karena kan kadang-kadang kita seolah kita merasa berpikirnya apa yang kita sampaikan benar gitu ya. Tetapi penerimaan orang kan bisa beda-beda tergantung point of view-nya. Nah itu yang harus kita bisa kita yakinkan ya. Jadi makanya saya selalu menekankan tadi bahwa orang quality itu juga harus mindset-nya seperti orang punya mindset seperti orang marketing. Ini saya ada pengalaman cerita. Jadi kalau di tempat saya kerja yang dahulu di multinasional, itu pernah direktur quality-nya itu orang marketing. Dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang dia sampaikan. Jadi emang benar gitu ya. Jadi orang quality itu harus punya mindset orang marketing, karena kan terus meyakinkan nih orang produksi, orang engineering, orang warehouse untuk mengikuti rule yang kita buat. Karena tadi kualitas itu kan bagaimana kita membuat aturan gitu ya, membuat sistem gitu ya. Untuk prevention terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Mungkin itu gambarannya Pak Heri. Terima kasih. Ya, yang lain teman-teman, silahkan bisa tanya Silakan apa ya, ini saja. diskusi bebas aja, nggak usah Ya, ini ya, nggak usah mungkin yang lagi job seekers bisa tanya Pak trik-triknya bagaimana ketika interview dan sebagainya, bisa ditanyakan juga. Masih bingung. Pak Irwan, tentunya ini kan dari berbagai bidang ya, dari mungkin ada yang job seekers, ada yang dosen dan sebagainya, juga ada yang mahasiswa nih. Ya. Buat mereka nih yang lagi job seekers nih, Pak Irwan kan tentu punya pengalaman menginterview calon karyawan di bidang quality ya. Tentunya yang dinilai versi Pak Irwan apa ya, yang terutama ya, atau yang menjadi clue sehingga menjadi nilai tambah buat seseorang bisa diterima di sebuah perusahaan. Ya, ya ini saya kalau mengacu ke pengalaman, menurut saya itu ada sesuatu yang is emas gitu ya, satu keharusan kalau bicara orang teknologi pangan gitu ya. Ya, yang pertama sih bahasa Inggris udah pasti lah, itu sekarang tuh udah anak-anak udah pinter lah ya itu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya masih ini, kalau itu kan zaman saya dulu lah gitu ya. Kalau sekarang itu udah pada pinter ya. Yang kedua, teknikal itu bukan berarti harus paham banget gitu ya. Yang penting tahu gitu ya, kayak misalnya HACCP itu apa, CCP itu apa gitu ya, atau proses pembuatan susu atau pembuatan biskuit itu gimana, secara general aja, karena pada prinsipnya kan hal-hal tersebut juga diproses dengan sesuatu yang logis gitu ya, titik kritikalnya di mana dan lain sebagainya. Itu sih dari sisi teknikal ya. Yang kembali lagi saya sih ngelihat juga yang paling penting juga emang power skill itu ya. Saya selalu karena emang di quality itu, kalau saya pikir ya kalau mungkin orang lab kerjanya dengan mesin gitu ya, oke lah itu technical banget gitu ya. Tapi kayak di quality food safety gitu ya, atau di quality supply chain ya, itu kan berinteraksi dengan orang ya. Itu juga penting bagaimana kita bisa mingle gitu ya, percaya diri gitu ya, kemudian juga mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Menurut saya sih itu Pak Heri. Ya, iya. Jadi kalau yang diinterview komunikasinya enak, diajak diskusi, itu menjadi penting sekali ya Pak ya, sebagai pertimbangan Betul. tentunya. Iya. Ya. Ya. Teman-teman sudah terpancing, ada mau bertanya? Masih ada setengah jam nih, kita masih sampai jam 11.
silahkan bisa bertanya, mungkin terkait juga kalau yang di industri mungkin ada permasalahan apapun terkait quality bisa juga di-sharing di sini, disampaikan ke Pak Irwan, atau mungkin nanti kalau kita tidak bisa mencari solusi bersama hari ini, mungkin kita nanti bisa discuss dengan konsultan yang lainnya, kita bisa share ke teman-teman apa yang teman-teman perlukan. Kalau yang kerja di industri ada di sini? Mungkin teman-teman kalau bisa open video, bisa kita discussion, berkenalan untuk menambah jaringan dari kita semua. Ada yang malu-malu belum mandi ya nggak masalah, mungkin fotonya saja. Silahkan boleh open mic dan open video sambil nanti buat kita berfoto bersama. Bu Elisa mungkin sudah menampilkan fotonya, videonya. Bisa menyampaikan Bu dari mana? Mungkin nanti bisa kita saling mengenal. Ya, baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Irwan atas ilmu yang telah diberikan. Saya juga sekalian mau bertanya, Pak. Ya, Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Elisa. Kebetulan saya masih job seekers, Pak. Nah, saya mau bertanya, di gambaran pikiran saya di tahun 2025 itu semua serba otomatis, Pak, gitu. Lalu critical thinking dan problem solving yang seperti apa yang harus kita siapkan sebagai quality management sistem entusias gitu, Pak. Saya masih penasaran, critical thinking yang seperti apa sih? Analytical thinking yang seperti apa? Sebagai job seeker saya butuh banget gitu, Pak. Masalah itu saya pengen tahu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, makasih Mbak Elisa ya. Ya. Oke, emang pertama kemampuan critical thinking atau problem solving ini harus ditunjang pertama dari sisi knowledge ya. Yang kedua biasanya juga dari experience ya, pengalaman. Saya suka memperhatikan tuh kalau misalnya ada suatu problem gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin karena ada dua hal tadi, kekurangan knowledge ya, karena mungkin malas mencari referensi. Yang kedua adalah karena kurang experience, itu suka istilahnya jump to conclusion gitu ya. Jadi root cause problemnya itu belum tepat gitu ya, belum tahu gitu ya, tetapi sudah menyimpulkan adalah problemnya ini. Dan kadang-kadang itu yang sering terjadi. Nah, critical thinking ini perlu dibangun dengan cara emang kita harus menambah knowledge ya, menambah bacaan gitu ya. Kayak sekarang misalnya kalau di quality kan dengan banyaknya peraturan-peraturan itu, kayak peraturan dari BPOM ya tentang program manajemen risiko, SMKPO, kemudian label pangan, alergen dan lain sebagainya. Nah itu adalah cara-cara kita untuk dengan membaca-baca itu kan kita bisa. Wah, ada kendala sepertinya Pak Irwan nih, lampunya mati atau jaringannya putus. Bu Elisa lulusan mana, Bu? Sambil menunggu Pak Irwan. Fakultas Teknologi Pertanian Brawijaya, Pak. Brawijaya ya. Tinggal di daerah? Iya. Sidoarjo. Sidoarjo ya. Oke. Sudah punya pengalaman kerja sebelumnya? Belum, Bapak. Cuman ini, internship. PKL dulu, iya. Baik, kebetulan sebenarnya saya juga ada informasi-informasi lowongan pekerjaan nih di daerah Semarang. Ada teman-teman yang juga meminta tolong. Kalau ada pekerja ini Pak, karyawan Pak, kita siap juga ya. Sebenarnya mereka lagi mencari supervisor QC yang sudah berpengalaman sih. Grupnya Cimori, mungkin teman-teman nanti kalau memang bisa aja kirim CV
ke success and grade mungkin bisa kita teruskan ke mereka. Sambil saya menghubungi Pak Irwan kembali ya. Teman-teman ada pertanyaan lain? Ada yang bisa menyampaikan, bisa sharing di sini terkait pengalaman kerja di tempatnya masing-masing sambil menunggu koneksi Pak Irwan. Mungkin mati lampu beliau. Baik teman-teman, ada yang mau disampaikan? Tadi mungkin saya juga bisa sedikit menambahkannya. Jadi teman-teman setidaknya nanti seperti yang Pak Irwan sampaikan, ada perlu kita paham tentang problem solving. Menyambung ke Pak Irwan tadi yang beliau sampaikan, jangan jump to conclusion. Jangan langsung kita belum tahu permasalahannya, kemudian kita langsung mengambil keputusan yang kemudian keputusan yang kita ambil ternyata bukan solusi dari permasalahan. Itu yang mungkin yang saya tangkap dari Pak Irwan, karena kita biasanya di dalam perusahaan-perusahaan mendapatkan training nanti teman-teman ya yang fresh graduate biasanya ada training problem solving decision making. Itu untuk teman-teman bisa menjadi perlu dimengerti pemahaman terkait masalah problem solving ini. Tentunya itu bisa meningkat dengan adanya pengalaman. Teman-teman punya pengalaman pekerjaan yang mungkin Pak Irwan sudah 21 tahun sudah ngelotok ya, sudah tahu nanti dari setiap masalah solusinya apa. Tapi teman-teman yang masih baru tentunya jangan malu untuk berdiskusi dengan departemen lainnya, dengan atasan dan sebagainya. Kemudian tadi menyambung ke interview, dulu juga saya kebetulan juga di industri juga. Kita suka meng-hire orang dan kebetulan saya suka menginterview calon karyawan. Pertimbangan saya adalah mungkin mereka tidak punya pengalamannya cukup sedikit, tetapi ketika kita diajak diskusi, mereka mau enak diajak diskusi, kemudian berpikiran terbuka, itu adalah menjadi nilai tambah buat teman-teman ketika interview. Tapi sekali lagi kesulitan yang pertama dihadapi adalah apakah kita bisa dipanggil untuk interview. Itu kan belum tentu juga semua orang yang melamar pekerjaan bisa dipanggil ya. Karena memang saya kira sekarang cukup banyak sekali orang-orang yang memang mencari kerja, sehingga kita harus bisa menunjukkan di dalam kurikulum vitae kita yang kita kirimkan ke perusahaan atau ke HRD perusahaan yang kita lamar, itu harus menonjol bagaimana sehingga mereka mau melihat CV kita dan kemudian melanjutkan dengan memanggil untuk proses interview. Tentunya kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja, pastinya harus memiliki training-training yang relevan. Training-training yang relevan dengan pekerjaan yang teman-teman lamar tentunya. Itu sementara ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Cukup bisa menjelaskan nggak ya Bu Elisa ya? Cukup Bapak. Cukup ya, dengan segala kekurangannya. Silakan ada pertanyaan yang lain sambil menunggu Pak Irwan tersambung kembali. Mungkin itu Pak. Dari experience kan saya masih kurang gitu ya Pak. Ya. Nah, untuk menambah experience itu, apakah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti FSSC 20.000 itu termasuk dimasukkan ke dalam experience atau bagaimana itu Pak?
itu nanti masuknya pastinya ke kalau di CV masuknya kan training-training yang pernah Iya. diikuti ya. Well, yang jelas sih namanya juga fresh graduate ya. Fresh graduate tentunya belum punya pengalaman, tetapi adanya training-training itu menjadi nilai tambah. Teman-teman setidaknya nanti ketika training bisa memilih, oh saya ini adalah misalnya teknologi pangan, maka berkecimpung di industri pangan kan. Teman-teman ketika industri pangan tentu perusahaannya yang dilamar kan pasti industri pangan, dan tentunya kita harus mengenal regulasi-regulasi atau sistem-sistem yang diterapkan di industri pangan tersebut. Misalnya sistem keamanan pangan. Sistem keamanan pangan itu kan banyak. Ada HACCP, ada ISO, ada FSSC, ada BRC. Nah, kalau menurut saya sistem itu mirip-mirip. Sistem yang saya sebutkan sampaikan itu mirip-mirip. Teman-teman kalau punya semua oke, tetapi setidaknya pilih salah satu yang bisa teman-teman ikuti, yang semestinya teman-teman bisa punya. Misalnya, oh daripada saya perlu biaya banyak, saya mending ikut salah satu saja. Misalnya pilih ISO 22000 atau sistem keamanan pangan. Atau pengen yang advance, pengen FSSC, tetapi biasanya yang advance itu biasanya perlu pengalaman dalam memahaminya. Kita yang basic-basicnya saja, misalnya HACCP dan ISO 22000. Kalau yang lain biasanya nanti teman-teman perlu prakteknya di lapangan, harus tahu. Misalnya tadi Pak Irwan menyebutkan TACCP, TASAP atau VACCP, FASAP itu buat orang yang belum pernah bekerja mungkin masih awang-awang ya, pemahamannya masih kurang. Tapi kita pengennya tentunya sebagai orang yang baru mau bekerja, tentu inginnya ada ilmu yang aplikatif nantinya, kayak HACCP. HACCP kan biasa umum dipakai. Itu nanti teman-teman setidaknya kalau di industri pangan harus paham tentang itu, sehingga ketika nanti bekerja sudah mengerti, oh HACCP seperti ini, saya harus seperti apa yang harus saya lakukan, atau ilmu HACCP seperti apa yang harus aku punya sesuai dengan industrinya. Yaitu yang basic yang teman-teman mestinya punya ya. Kalau yang fresh graduate saya kira yang basic-basicnya saja, yang advance itu nanti buat mereka yang mungkin mengejar level yang lebih tinggi ya di perusahaan. Ini biasanya kalau saya kebetulan Pak Irwan dan saya tinggal di Bogor nih, kebetulan biasanya kalau suka mati lampu, akses internetnya itu juga ikut mati ya. Jadi mohon nanti bisa ditunggu sebentar, mungkin Pak Irwan lagi mati lampu. Atau mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya kita cukupkan. Teman-teman masih ada pertanyaan, saya bisa disampaikan, atau nanti bisa saya sampaikan juga ke Pak Irwan, kita jawab via email. Halo, yang lain bagaimana? Ibu Elisa masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Terima kasih. Iya. Ini kebetulan nih teman-teman nih, kalau memang ada yang berpengalaman sudah pernah berpengalaman ya sebagai quality control, boleh kirim CV ke kita nih, karena ada kita bisa mungkin bantu sampaikan, ada lowongan di Semarang nih, kebetulan ada teman yang memang minta bantuan untuk perlu QC supervisor dan production supervisor. Nanti kita bisa kirimkan CV-nya teman-teman ke yang bersangkutan langsung, sehingga mudah-mudahan bisa dipertimbangkan ya. Tetapi tidak ada jaminan teman-teman bisa diterima karena itu melalui proses yang sesuai dengan regulasi yang di perusahaan yang membutuhkan karyawan tersebut. Ada Ibu Bunga nih, ada yang mau disampaikan Bu Bunga? Silahkan. Enggak Pak, cukup. Terima kasih. Ya. Baik, nanti teman-teman karena ini sudah tidak ada yang bertanya lagi,
kalau boleh kita bisa berfoto bersama, menampilkan videonya kalau boleh sebagai bukti kenang-kenangan training hari ini. Nanti apabila masih ada pertanyaan terkait training hari ini atau teman-teman memerlukan sertifikat dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa menghubungi admin Success and Grid. Tadi teman-teman yang mungkin merasa punya pengalaman sebagai QC nanti bisa juga share ke kita CV-nya, nanti kita bisa bantu untuk diproses di Semarang ya, kebetulan ada lowongan di Semarang, kita bisa bantu support, mudah-mudahan bisa diterima. Silahkan menampilkan wajahnya, kalau nggak ada boleh kita berfoto bersama ya, saya hitung 3 kali, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kita dengan segala kekurangannya. Nih Pak Irwan live duluan, mungkin ada kendala, mohon maaf. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan terima kasih, sehat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima izin kasih, Bapak. live. Ya.